Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Teruntuk komen-komen judul biadab yang sering muncul. Capek kan kalian lama-lama kan? Karena mesti tak hapusin lur. Tenang aja, meskipun nggak langsung tapi pasti tak hapusin. Jadi mari kita ucapkan bersama-sama, mampus. Belum beri pada tobat dah, mati mampus lu. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Dompet boleh tipis tapi mimpi harus tetap tebal. Pow. Kali ini kita akan mengalor film berjudul The House of the Devil tahun 2009, bergenre horror misteri. Film ini mengisahkan tentang seorang mahasiswi yang mengambil kerja part-time babysitter untuk membayar biaya kosnya. Akan tetapi yang diawasi bukanlah seorang anak, melainkan nenek tua di rumah yang sangat besar. Sampai akhirnya mahasiswi itu menemukan sebuah foto yang sangat mencengangkan. Seperti apakah kengerian film ini? Langsung aja ke requestan pertanyaan maut dari dulurku Muhammad Takia. Cak, kalau punya tetangga rese dan suka bikin masalah, enaknya diapain ya? Coba Anda ini aja, ini sewa sound horek, terus masukin ke rumahnya dan nyalakan dengan level maksimum 24 jam. Monggo skecaken. Di tahun 1980, lebih dari 70% orang dewasa di Amerika percaya pada keberadaan sekte penyembah setan yang sangat kejam, sedangkan 30% sisanya masih ragu-ragu karena tidak ada bukti yang benar-benar jelas tentang sekte tersebut. Namun sebenarnya bukti-bukti itu sengaja ditutupi oleh pemerintah. Cerita ini adalah sebuah kejadian nyata yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan inilah rumah iblis. Pada tahun 1980 di Amerika, seorang mahasiswi bernama Samantha Hughes terpaksa akan pindah kos karena terganggu dengan teman seasramanya, panggil saja Painem, yang sering bawa cowok ke kamar. Untungnya si ibu kos membebaskan uang deposit dan hanya membebankan biaya kos bulan pertama. Akan tetapi Samantha diminta membayar uang kosnya di hari Senin depan atau sekitar 5 hari lagi, dan bisa mulai menempati kosnya saat akhir pekan minggu depan. Sebagai mahasiswi yang merantau, Samantha tidak punya banyak uang lur. Maka dari itu dia pun menghubungi iklan lowongan kerja part-time sebagai babysitter yang tertempel di mading asramanya. Akan tetapi telepon terhubung ke voicemail dan Samantha hanya memberikan nomor kontak miliknya yang bisa ditelepon. Namun tak lama setelah ditutup, telepon umum tiba-tiba berdering dan seorang pria bernama Vincent tidak pakai rompis dari lowongan kerja tersebut mengatakan jika Samantha bisa menemuinya di depan mading asrama. Yang anehnya Vincent tidak memberitahu kapan mereka akan bertemu. Lagi pula gimana caranya dia bisa menghubungi telepon umum tersebut, ya kan lur? Hope this is the right number. 1920. Perhaps you could meet me in student affairs office. Right now? Samantha. Yes. How did you get this number? Setelah menunggu beberapa jam di dekat mading, sayangnya Vincent tidak kunjung muncul, padahal Samantha sangat membutuhkan pekerjaan tersebut. Lalu Samantha pun curhat tentang loker babysitter itu ke sohibnya Megan, dan Megan menawarkan bantuan dari ayahnya jika Samantha masih kesulitan mendapat uang tambahan. Megan juga menyarankan Samantha untuk mencopot iklan loker babysitter itu yang tersebar di tiap mading, agar tidak ada lagi yang melamar untuk membalas perbuatan Vincent yang telah PHP. Namun Samantha menolak karena tidak ingin cari masalah. Sepulangnya ke asrama, terlihat kamar yang berantakan karena habis dipakai aselole oleh Painem, dan sekarang dia ngorok kenceng banget lur. Samantha yang tidak bisa tidur dan masih memikirkan uang sewa kos, akhirnya menangis di kamar mandi asrama. Lalu setelah balik lagi ke kamar, Painem memberitahu jika ada seorang pria yang mencari Samantha lewat telepon di kamar asrama, dan ternyata itu adalah Vincent. Gak pakai lama Samantha pun langsung menghubunginya, dan Vincent meminta maaf tidak bisa datang karena tadi ada wanita yang cari ribut dengannya. Vincent pun meminta Samantha segera datang malam itu juga dan berjanji akan langsung memberikan bayaran double sebesar $100 karena Vincent benar-benar membutuhkan jasanya. Jelas Samantha yang sangat butuh uang langsung menerima tawaran Vincent dan segera OTW bersama Megan ke alamat yang diberikan oleh Vincent. I'm so sorry about this morning. Things were very hectic. I will pay you double. That's $100. It's very... Thanks for the ride. Just your monkey with a cigarette.
Di perjalanan, Megan pun membicarakan berita di radio tentang gerhana bulan total yang akan terjadi malam itu dan banyak orang-orang yang ingin melihatnya. Lalu Megan memberitahu bahwa setelah Samantha curhat, Megan mencopot semua iklan loker babysitter itu dari tiap mading. Itu artinya kemungkinan besar wanita yang diceritakan oleh Vincent adalah Megan, ya kan? Karena malam itu Megan sedang sangat gabut, Samantha pun memperbolehkannya untuk menemani selama bekerja. Tapi kalau Vincent melarang atau masih kesel dengan Megan, ya mau nggak mau Megan harus pulang, Lur. That stupid eclipse. It's like all anybody. I'm sorry. He was such a jerk for. Alright, okay. Let's wait and see how it goes. Setelah melewati jalanan di tengah-tengah hutan serta kuburan, mereka pun akhirnya sampai di rumah Vincent yang sudah jadul dan terlihat mobil Volvo merah terparkir di depannya. Samantha dan Megan pun disambut langsung oleh Vincent, yaitu pria yang sudah cukup berumur dan sangat amat jangkung. Vincent mengatakan jika dia dan istrinya baru saja pulang dari luar kota karena ingin menyaksikan peristiwa gerhana bulan total yang bisa dilihat dengan sangat jelas dari sana. Namun Vincent mengaku dirinya bukan seorang astronom. Lalu Vincent meminta Samantha untuk berbicara dengannya secara privat dan Vincent meminta maaf karena pekerjaan yang dia tawarkan sebenarnya berhubungan dengan mertuanya. Panggil saja sesuai nama aktrisnya, yaitu Danielle, sedangkan anak Vincent sudah dewasa. Mendengar itu, Samantha pun menolak untuk bekerja karena tidak tahu cara merawat lansia. Akan tetapi Vincent menjelaskan jika mertuanya tidak sakit-sakitan dan Samantha hanya cukup memperhatikannya saja, yang bahkan lebih ringan dari pekerjaan babysitter. Saking butuhnya Vincent sampai menaikkan honor untuk Samantha hingga mereka sepakat $400 dalam waktu 4 jam saja, yang mana uang tersebut sudah bisa untuk membayar sewa kosnya Samantha, Lur. Maybe you should find. Okay, I'm sorry. This job tonight is not for our child, but for my wife's. $200. That's $300. $400 for 4 hours? This equals first month's rent, and then some. You'll be here by 12:30, and then it's over. Megan pun sempat melarang karena gerak-gerik Vincent terlihat mencurigakan dan bayaran sebesar itu tidak masuk akal. Namun Samantha tetap akan mengambil pekerjaan tersebut dan Megan bisa kembali menjemputnya di jam 12:30 dini hari. Lalu Megan menunggu di kuburan yang tidak jauh dari rumah Vincent sambil nyebat kretek dan dilalahnya koreknya mati. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Victor yang menawarkan koreknya. Namun sesuatu yang sangat mengerikan terjadi ketika Victor mengetahui jika Megan bukanlah orang yang melamar pekerjaan babysitter. Dan Oh my god! Scared the crap out. So light is all. Are you not the babysitter? No, I'm not the baby. sumpah ngeri banget, Greg. Ditembak sampai pecah ndasnya Megan, Lur. Sementara itu di rumah, Vincent memberikan setengah bayaran terlebih dahulu, yaitu $200, juga beberapa dolar lagi untuk memesan GoFood. Vincent juga memberitahu jika di kulkas ada nomor telepon pizza, dan karena Daniel masih tidur, Samantha bisa duduk manis di sofa saja. Kalaupun nanti bangun, Daniel bisa mengambil kebutuhannya sendiri, dan mungkin saja Samantha tidak papasan dengan Daniel karena rumah itu cukup besar dan banyak ruangannya. Namun Samantha harus tetap waspada jika sesuatu terjadi pada Daniel. Lalu sebelum naik ke atas untuk menemui istrinya bernama Vivian, Vincent pun sempat memberikan nomor telepon darurat jika ada sesuatu yang penting, serta alamat hotel tempat dia dan istrinya akan pergi. Akan tetapi, Lur, di depan istrinya Vincent mengatakan sesuatu yang cukup aneh, bahwa kali ini tidak akan terjadi kesalahan lagi seperti sebelum-sebelumnya, dan setelah malam itu semuanya akan lengkap kembali. Selain itu, Vincent juga menyebut jika Samantha cukup sempurna. Nah, Lur, entah apa yang dimaksud oleh Vincent, Lur, dan Samantha hanya bisa mendengar dari lantai bawah. Tiba-tiba Bu Vivian datang dari ruangan di depan Samantha dan menyapanya. Samantha pun agak bingung. Tadi Vincent ke atas bilangnya ketemu Vivian. Nah, kalau istrinya ada di bawah, terus yang di atas siapa dong, ya kan, Lur? Vivian mengatakan jika dia baru dari basement untuk mengambil mantel bulunya karena Vivian tumbuh besar di daerah padang pasir dan tidak tahan dingin, mungkin Las Vegas ataupun California. Setelah itu Vincent pun
pun turun dan mereka berdua berangkat naik mobil Volvo merah, meninggalkan Samantha hanya berdua dengan Daniel yang dari tadi wujudnya masih belum terlihat. Ah, you two have met. Excellent. And she's delightful. It's very private, so don't be put off. It's just her way. Setelah itu Samantha menelpon Megan berkali-kali, namun jelas tidak diangkat ya kan. Ironisnya Samantha yang mengira Megan masih marah, akhirnya meminta maaf lewat voicemail, padahal sohibnya itu sudah tewas mengenaskan. Lalu Samantha pun memesan pizza ke nomor yang sudah diberikan Vincent dan kurirnya akan tiba kira-kira 30 menit lagi. Samantha pun lanjut mengelilingi rumah, mulai dari dapur ke ruang tamu, ruang biliar, iseng-iseng pencet piano, duduk di ruang kerja besar, sampai ke ruang putih sangat luas di lantai 2 yang langsung menghadap ke depan rumah. Setelah itu Samantha menonton berita tentang gerhana bulan total, di mana bulan akan benar-benar tertutup bayangan bumi, tepatnya di jam 12 malam. Lalu karena gabut nggak ngapa-ngapain, Samantha pun mendengarkan lagu di Walkman-nya sambil nyodok biliar dan juga keliling rumah. Akan tetapi Samantha tidak sengaja menyenggol vas bunga hingga terjatuh dan pecah. Ketika menyapu pecahannya, Samantha pun sempat kepo dengan lemari baju Vivian yang ternyata berada di lantai 2 lur. Padahal sebelumnya Vivian mengaku jika dia mengambil mantel bulunya di basement. Selain itu Samantha juga menemukan beberapa foto di sana, yang salah satunya adalah foto keluarga di depan mobil Volvo merah, namun mereka bukanlah Vincent dan Vivian. Anehnya ketika Samantha keluar rumah, dia menemukan seonggok mobil van warna coklat yang terparkir di sana. Dan ngerinya tak lama kemudian seorang pria misterius berada di balik mobil tersebut. Setelah melihat foto tadi, Samantha pun mulai curiga. Lalu dia menelpon Megan, namun pastinya tidak akan diangkat ya kan. Saking was-wasnya Samantha pun pipis ke WC sambil bawa pisau untuk berjaga-jaga. Dan tiba-tiba terdengar suara gerusak-gerusuk di lantai 2. Perlahan-lahan Samantha pun naik ke atas dan mendatangi ruangan tempat suara tadi berasal. Namun Samantha tidak berani membuka pintu. Lalu scene pun menunjukkan apa yang ada di dalam ruangan tersebut lur. Dan ternyata Is everything all right in there? Keep the change. ya, kemungkinan mereka bertiga adalah keluarga yang ada di foto tadi. Dan bisa jadi mereka semua dibunuh dengan cara ritual oleh keluarga Vincent. Namun Samantha tidak membuka pintunya dan dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Lalu Samantha pun mengambil pizza yang sudah diantar. Dan ternyata kurir tersebut adalah Victor yang terus memperhatikan sekeliling rumah. Dan terlihat gerhana bulan total yang akan segera terjadi. Setelah itu Samantha pun menelpon nomor darurat dari Vincent yang sebelumnya juga dikasih. Namun nomor itu tidak terdaftar, yang membuat Samantha semakin ketakutan. Akan tetapi tiba-tiba telepon berdering dan wanita yang berbicara mengaku jika tadi Samantha menelponnya namun belum sempat diangkat. Padahal jelas-jelas tadi nomornya tidak terdaftar ya kan lur. Samantha pun hanya mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Dan setelah telepon ditutup, Samantha menenangkan diri di ruang tamu sambil makan pizza. Akan tetapi rasanya sama sekali nggak enak lur. Dan Samantha pun langsung membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu Samantha kembali mendatangi ruangan di lantai 2. Namun dia masih tidak berani membukanya karena mengira Daniel sedang istirahat di dalam. Samantha akhirnya mengecek ruang-ruang lain di lantai 2 sampai masuk ke kamar mandi. Dan dia pun menemukan sesuatu yang sangat aneh dan mengerikan. Rambut siapa sebanyak itu? Nggak mungkin rambut rontok dong ya kan lur?
Samantha semakin yakin jika ada yang tidak beres dengan keluarga Vincent. Setelah itu dia menemukan pintu menuju ruang loteng, dan tepat ketika naik ke atas lalu akan menyalakan lampu, gerhana bulan total pun terjadi dan tiba-tiba listrik serumah mati. Lalu terlihat tangan seseorang yang akan membuka pintu ruang loteng dari dalam. Saking panik dan ketakutannya, Samantha pun merasa sangat lemas sampai akhirnya dia pingsan. Ngerinya Samantha terbangun di tengah-tengah segel satanik dengan banyak lilin yang mengelilinginya. Selain itu kedua tangan dan kaki Samantha juga diikat, sedangkan mulutnya diikat dengan kain. Sontak Samantha pun teriak sekencang-kencangnya, dan tak lama kemudian datanglah Vincent, Vivian, Victor, juga Daniel, yang ternyata Victor adalah anak kandung dari pasutri tersebut. Sedangkan sosok Daniel terlihat sangat mengerikan. Lalu Daniel pun membuat segel bintang di perut Samantha dengan darah, menaruh tengkorak domba di atasnya. Lalu Daniel meneteskan darah dari tangan kirinya ke tengkorak tersebut, juga mengoleskannya ke endas Samantha. Setelah itu darah di tengkorak itu pun diminumkan secara paksa ke Samantha. Dan yang terjadi, Lur, ternyata Daniel adalah seonggok iblis yang membutuhkan tumbal. Sedangkan Vincent, Vivian, dan Victor adalah sekeluarga yang merupakan pengikutnya. Meski Samantha sempat kena tembak Victor di bahu kirinya, namun Samantha berhasil menusuk Vincent dengan pisau serta menyayat leher Victor hingga tewas dan berusaha kabur dari sana. Selain itu Samantha juga sempat melihat mayat sohibnya Megan yang wajahnya sudah hancur. Di lain sisi Samantha merasa sangat ngilu di perutnya, dan entah kenapa dia terus terbayang dengan wajah mengerikannya Daniel. Stopped. It's gonna work in spite of... Vivian pun berhasil dibunuh, dan setelah mengambil pistol milik Victor, Samantha berusaha menelpon 911, namun dia terganggu dengan sosok Daniel yang masih terus muncul di benaknya. Samantha terus berlari hingga sampai di kuburan, sedangkan Vincent masih mengejarnya dengan terus menahan luka tusuk di perutnya. Lalu Vincent pun mengatakan jika Daniel telah memilihnya, dan Samantha pun harus menerima takdir tersebut karena ritual telah dijalankan. Awalnya Samantha berniat membunuh Vincent, namun karena Samantha sadar ada yang tidak beres dengan tubuhnya, dia pun langsung mengarahkan pistol ke endasnya sendiri, Lur. Sampai akhirnya They're calling to you. Stay back! All right, you don't need to do that. No, no. Keesokan paginya berita di TV menjelaskan bahwa banyak astronom yang mempertanyakan kenapa gerhana bulan total berlangsung begitu cepat. For your information, gerhana bulan memang sering dikaitkan dengan mitos yang melibatkan iblis, Lur. Seperti iblis yang mencoba memakan bulan atau mengganggu keseimbangan alam. Sementara itu, alhamdulillahnya Samantha secara ajaib berhasil selamat dan sedang dirawat di rumah sakit. Yang mana kita ketahui bahwa tadi jelas-jelas dia menembak endasnya sendiri, ya kan? Akan tetapi anehnya suster mengatakan jika Samantha akan sehat walafiat dengan bayi yang dikandungnya. Ya, meskipun Samantha berhasil lolos dari rumah terkutuk itu, tapi naasnya ritual telah selesai dijalankan, dan sekarang Samantha sedang mengandung bayi iblis. It seems that the speed is faster than believed theoretically. Don't worry, you're gonna be just fine, both of you. Buyar, jadi pesan moral dari film ini, Lur, berhati-hatilah mencari loker yang bayarannya nggak masuk akal, dijanjin segala macem, ujung-ujungnya gaji nunggak berbulan-bulan. Ada Lur yang kayak begitu, real ini. Jadi, waspadalah, waspadalah.